Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalah Putri Jana dengan NIM 2230603245. Di sini saya akan menjelaskan apa itu company dari OVO, mulai dari profil hingga visi dan misinya. Yang pertama ada profil perusahaan dari OVO. OVO didirikan oleh Lipo Group dan mendapatkan izin beroperasi sebagai perusahaan vintage di seluruh Indonesia pada 25 September 2017 dengan lisensi e-money dari Bank Indonesia. OVO merupakan produk PT Visionet Internasional yang merupakan anak perusahaan layanan keuangan digital dari Lipo Group. Tahun 2019, OVO mencapai status unicorn menjadi perusahaan teknologi finansial pertama di Indonesia yang meraih pencapaian tersebut. Jaigan Fu Pondunurai Karania Dharma Saputra ditunjuk sebagai founder OVO atau presiden dari company OVO tersebut. Yang kedua ada produk dan layanan OVO. OVO berkomitmen untuk terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia dan menyediakan solusi pembayaran digital yang mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat. Apa saja sih produk dan layanan OVO? Yang pertama ada OVO Cash, yaitu saldo elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran di merchant di rekanan OVO. Yang kedua ada OVO Point. Maksudnya, loyalty rewards yang diperoleh oleh pengguna setiap bertransaksi dan dapat digunakan kembali sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, pembayaran di merchant atau kemudahan bertransaksi di berbagai toko fisik dan online menggunakan teknologi QR Code. Yang keempat atau terakhir yaitu top up saldo mudah. Maksudnya pengisian saldo melalui ATM, Mitra OVO, dan lainnya. Yang ketiga ada brand layanan dari company OVO Indonesia, yaitu OVO Smart Cube dan Smart Vending Machine. OVO Smart Cube menjadi salah satu channel yang dapat digunakan brand untuk membangun interaksi yang lebih kuat dengan penggunanya. OVO Smart Cube juga dilengkapi dengan beberapa inovasi fitur yang dapat dimanfaatkan oleh banyak brand untuk mendekatkan diri dengan konsumennya, seperti memberikan contoh produk atau produk sampling, penjualan atau selling, survei, pemasangan iklan atau advertising, layanan isi ulang atau top up, beragam program deals atau voucher. Serta yang terakhir ada dua brand dari company OVO Indonesia, yaitu yang pertama OVO Proteksi, maksudnya layanan asuransi yang dapat diakses melalui aplikasi OVO. Yang kedua ada OVO Invest, yaitu layanan investasi yang memungkinkan pengguna berinvestasi secara mudah dan aman. Yang terakhir ada visi dan misi dari company OVO Indonesia. Visinya adalah mendorong percepatan akses dan inklusi keuangan yang merata dan menghadirkan layanan yang bermanfaat bagi pengguna serta merchant, menjadikan platform pembayaran digital yang menjawab kebutuhan pengguna di mana saja dan kapan saja. Misi dari company OVO Indonesia adalah memberikan layanan finansial yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mendukung pemerataan ekonomi secara digital dan meningkatkan inklusi keuangan. Yang terakhir, mendukung pemerintah dalam gerakan nasional non-tunai atau GNNT agar lebih cepat terwujud. Baik, sedikit penjelasan terkait company OVO Indonesia. OVO merupakan anak perusahaan dari Lipo Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. OVO kemudian berdiri secara mandiri di bawah naungan PT Visionet Internasional. OVO juga layanan pembayaran digital yang terkemuka di Indonesia. OVO dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembayaran, transfer, top up, tarik dana, manajemen aset, dan investasi. OVO juga telah mendapatkan lisensi uang elektronik dari Bank Indonesia. OVO telah hadir di banyak kota Indonesia dan telah diterima
di lebih dari 500.000 merchants. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas kekuatan utama dari salah satu startup unicorn di Indonesia, yaitu Oppo. Dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, brand awareness yang kuat. Oppo telah berhasil membangun brand awareness yang kuat di Indonesia, menjadikan salah satu dompet digital paling dikenal di tanah air. Sejak awal peluncurannya, Oppo tidak hanya berfokus pada promosi digital, tetapi juga melibatkan berbagai media seperti papan reklame, iklan televisi, dan kampanye di media sosial. Kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan besar termasuk Grab dan Tokopedia memperkuat posisi Oppo di pasaran, membuatnya menjadi pilihan utama bagi jutaan pengguna di Indonesia. Semua ini mengantarkan Oppo ke posisi yang sangat menguntungkan dalam persaingan industri fintech. Jaringan mitra yang luas. Salah satu keuntungan terbesar OVO adalah jaringan mitra yang sangat luas. OVO tidak hanya hadir di aplikasi, tetapi juga digunakan secara langsung di berbagai merchant offline seperti restoran, kafe, supermarket, dan toko rental. Hingga di platform e-commerce termuka dengan lebih dari 500.000 mitra di seluruh Indonesia. OVO telah memastikan bahwa penggunanya bisa melakukan transaksi hampir di mana saja, baik di kota besar maupun daerah lainnya. Kemitraan dengan berbagai sektor ini semakin memperkuat keberadaan OVO dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, terintegrasi dengan ekosistem Grab dan Tokopedia. Pengguna membayar dengan OVO di aplikasi Grab dan Tokopedia. OVO memiliki keunggulan yang sangat besar karena terintegrasi langsung dengan dua ekosistem digital terbesar di Indonesia, yaitu Grab dan Tokopedia. Pengguna dapat dengan mudah menggunakan OVO sebagai metode pembayaran di aplikasi Grab, baik untuk pelayanan transportasi, pengiriman makanan, maupun pembelian barang. Begitu pula di Tokopedia. Pengguna dapat belanja dengan OVO, mempercepat proses checkout, dan mendapatkan berbagai keuntungan tambahan. Integrasi ini tidak hanya memudahkan pengguna, tetapi juga memastikan bahwa OVO menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem digital yang terus berkembang di Indonesia. Yang keempat, program loyalitas dan promo yang menarik. Siapa yang tidak suka cashback dan promo menarik? OVO memahami pentingnya menjaga hubungan dengan penggunanya. Oleh karena itu, OVO menawarkan berbagai promo loyalitas yang menguntungkan. Seperti OVO Point, setiap transaksi yang dilakukan pengguna dengan OVO akan mengumpulkan poin yang dapat digunakan untuk diskon, voucher, atau bahkan ditukarkan dengan berbagai produk yang menarik. Selain itu, OVO juga sering mengadakan promo eksklusif, memberikan cashback tambahan untuk transaksi tertentu, yang membuat pengguna semakin betah dan loyal. Kelima, keamanan dan kemudahan pengguna. Keamanan menjadi salah satu prioritas utama OVO dalam melayani penggunanya. OVO telah menerapkan berbagai fitur keamanan canggih untuk memastikan data dan transaksi penggunanya terlindungi. Misalnya, verifikasi OTP, PIN, dan verifikasi wajah yang memberikan lapisan keamanan ekstra saat melakukan pembayaran. Selain itu, aplikasi OVO memiliki antarmuka yang sangat user-friendly, sehingga mudah digunakan oleh siapa saja dari pengguna muda hingga yang lebih tua. Hal ini membuat OVO sangat nyaman digunakan, bahkan oleh mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Yang terakhir, pertumbuhan pengguna yang signifikan. Dengan berbagai keuntungan yang telah disebutkan, pertumbuhan pengguna OVO terus menunjukkan angka yang signifikan. OVO telah berhasil menarik jutaan pengguna di seluruh Indonesia dan terus memperluas jangkauannya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna OVO telah meningkat pesat, menjadikannya sebagai alat pembayaran digital pilihan bagi banyak orang. Kepercayaan pengguna yang semakin besar didorong oleh kualitas layanan dan inovasi yang terus-menerus, memastikan OVO akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat di pasaran. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan atau weakness dari Oppo. Meskipun berhasil meraih kesuksesan, Oppo juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, yaitu masih terbatasnya jangkauan pengguna di kalangan masyarakat Indonesia yang belum mengenal
Oppo harus terus melakukan edukasi untuk meningkatkan penetrasi di lapisan masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, meskipun Oppo memiliki kemitraan yang kuat dan cakupan yang luas, namun masih beberapa jenis usaha yang belum bergabung dalam jaringan OVO. Hal ini dapat membatasi pilihan pengguna saat ingin menggunakan OVO dalam berbagai transaksi. Dan yang terakhir yaitu persaingan yang semakin ketat dengan pemain-pemain baru di pasar juga menjadi kelemahan. OVO harus terus meningkatkan inovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk tetap bersaing dengan para pesaing, terutama dalam segi teknologi dan kecepatan transaksi. Baik, segitu saja saya jelaskan. Terima kasih. Oppo tidak hanya memiliki kekuatan dan kelemahan, tetapi juga terbuka terhadap berbagai peluang pertumbuhan di masa depan. Dalam era digital seperti sekarang, e-commerce menjadi tren yang terus berkembang pesat. Oppo dapat memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan platform pembayaran yang aman dan mudah digunakan bagi para pelaku e-commerce. Dengan menambahkan fitur-fitur yang relevan, Oppo dapat menjadi mitra tak tergantikan bagi para pelaku industri ini. Selain itu juga, langkah Oppo dalam menciptakan ekosistem yang inklusif juga dapat menjadi peluang besar melalui kolaborasi dengan berbagai mitra seperti bank dan perusahaan teknologi lainnya. Oppo dapat mengembangkan solusi yang beragam dan melayani berbagai kebutuhan konsumen. Dalam hal ini juga, kesempatan untuk menjangkau segmen pasar yang beragam sangat terbuka lebar. Dalam menjalankan bisnisnya, Oppo juga menghadapi sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang pertama, meningkatkan penetrasi smartphone di kalangan masyarakat Indonesia, memberikan kesempatan emas untuk pertumbuhan pengguna dompet digital seperti Oppo. Oppo dapat memanfaatkan tren ini dengan terus berinovasi dan menarik lebih banyak pengguna baru. Yang kedua, jaringan kemitraannya dengan berbagai jenis usaha, termasuk restoran, bioskop, dan sektor-sektor lainnya. Hal ini akan memberikan pengalaman lebih kepada pengguna dan menciptakan ekosistem yang lebih komprehensif. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi non-tunai dan kemudahan berbelanja secara online, memberikan peluang besar bagi Oppo untuk terus tumbuh. Oppo perlu memberikan penawaran yang menarik dan memberikan solusi yang aman dan nyaman untuk kebutuhan konsumen. Beberapa peluang dari Oppo. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce. Dengan pertumbuhan e-commerce yang terus meningkat di Indonesia, Oppo memiliki peluang untuk meningkatkan kehadiran dan pasar-pasar di sektor ini. Kedua, adopsi teknologi yang tinggi. Indonesia merupakan pasar dengan tingkat adopsi teknologi yang tinggi, yang berarti Oppo dapat memanfaatkan peluang ini untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. 3. Kemitraan dengan usaha pangan. Oppo dapat menjalin kemitraan dengan usaha pangan lokal untuk memperluas pengguna Oppo dalam pembayaran dan layanan lainnya. 4. Pengembangan layanan keuangan digital. Indonesia memiliki potensi pengembangan layanan keuangan digital yang besar, dan Oppo dapat mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan layanan keuangannya. Dan yang terakhir, perluasan ke pasar ekspor. Oppo dapat mempertimbangkan memperluas operasionalnya ke pasar ekspor untuk memperluas basis pelanggan dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ancaman bagi aplikasi Oppo. Ada beberapa ancaman. Yang pertama itu ada ancaman keamanan seperti serangan phishing. Pelanggan Oppo dapat menjadi korban serangan phishing yang dapat mengakibatkan kehilangan data dan uang. Yang kedua ada ancaman privasi seperti kebocoran data. Data pelanggan Oppo dapat bocor dan digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Pengguna data yang tidak sah, data pelanggan Oppo dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sah seperti penipuan dan spam. Yang ketiga itu ada ancaman teknologi. Ancaman teknologi, ketergantungan pada teknologi. Aplikasi Oppo sangat bergantung kepada teknologi, sehingga jika teknologi sedang mengalami gangguan pada teknologi, aplikasi Oppo dapat terganggu. Yang keempat itu ada ancaman bisnis. Ancaman bisnis ini ada persaingan dengan aplikasi lain. Nah, aplikasi Oppo harus bersaing dengan aplikasi lain yang serupa seperti GoPay, Dana, dan Link Aja. Ada juga perubahan regulasi. Nah, perubahan regulasi pemerintah
dapat memengaruhi operasional aplikasi Oppo. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.